Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Aisyah Putri dengan NIM 122140080. Di sini saya akan menjelaskan tentang merge sort. Ini angkanya. Nah, dari sini, dari angka ini kita cari nilai tengahnya dulu. Setelah setelah dapat nilai tengahnya, lalu kita pisah menjadi dua bagian atau dua ruas, yaitu kiri dan kanan. Setelah dipisah, kita pisah lagi di bagian kiri dan kanan ini menjadi arai tunggal, menjadi satu-satu bagian, tetapi ini masih ada yang ganda. Jadi kita melakukan pemisahan lagi di sini, yaitu 30 dan 25 yang dipisah lagi menjadi tunggal. Setelah dipisah, kita melakukan perbandingan dari ruas kiri dulu, yaitu apabila ada nilai terkecil, apabila nilai tersebut lebih kecil dari nilai lainnya, maka nilai tersebut akan berpindah tempat. Nah, kita mulai dari 25 dulu. Di sini, apakah 25 lebih kecil dari 30? Jika iya, maka dia akan melakukan perpindahan posisi menjadi 25, 30, dan 3. Ya, terus selanjutnya, apakah 3 lebih kecil dari 30 dan 25? Jika iya, maka dia akan berpindah tempat menjadi 3, 25, dan 30. Pada ruas kiri telah selesai dibandingkan dan telah selesai diurutkan menjadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya pada ruas kanan itu ada 7 dan 10. Apakah 10 lebih kecil dari 7? Jika tidak, maka tidak akan mengalami perpindahan posisi. Jadi hasilnya akan tetap. 7 dan 10 ini akan tetap. Ruas kanan selesai, lalu digabungkan kedua ruas antara kiri dan kanan dengan perbandingan yang dimulai dari kiri ke kanan. Dimulai dari nilai 7. Angka 7 ini apakah lebih kecil dari 3? Jika iya, maka akan membandingkan ke jika tidak, ia akan membandingkan ke nilai selanjutnya, yaitu ada 25 dan 30. Jika 25 dan 30 ini memenuhi syarat, maka 7 akan berpindah posisi menjadi 1, 7, 25, 30, dan di ruas kanannya ada 10. Selanjutnya, kita bandingkan kembali, yaitu nilai 10 ini dengan 1, 7, 25, dan 30. Apabila 1 dan 7 tidak memenuhi syarat atau tidak lebih kecil dari 10, maka 10 ini akan membandingkan ke nilai selanjutnya, yaitu 25, 25, dan 30. Ke 25 dulu ya ini. 25. Apabila memenuhi syarat, posisi akan menjadi 1, 7, 10, dan 25, dan 30. Nah, program ini selesai.
selesai diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Nah, paling atas ini adalah fungsi untuk mendeklarasikannya. Nah, ini I itu untuk indeks kiri, J untuk indeks kanan, K itu hasil sementaranya atau temporarinya. While di sini, apabila memenuhi syarat I lebih kecil dari J, maka dia akan melakukan penukaran nilai. Apabila tidak, dia akan kembali lagi ke sini sampai memenuhi syarat untuk melakukan penukaran. Nah, while yang di sini, yang I kurang dari sama dengan M ini untuk menukar nilai yang kiri atau indeks yang kiri. Nah, yang J kurang dari sama dengan R ini untuk menukar indeks yang kanan. Setelah itu, ini ada for. For ini untuk memindahkan array sementara atau temporary ke array aslinya, ke arah yang telah ditukar nilainya. Kemudian ada fungsi merge source. Merge source ini digunakan untuk memisahkan indeks kiri dan kanan melalui mencari nilai tengahnya, yaitu dari if L kurang dari R. Nih, NTM ini digunakan untuk mencari nilai tengahnya, pokoknya yang tengah. Nah, merge source ini merupakan rekursif pertama, terus ini rekursif yang kedua. Yang pertama ini untuk memisahkan ke bagian sebelah kiri. Nah, yang kedua ini untuk memisahkan ke sebelah kanannya. Jadi dua bagian gitu ya. Setelah dipisahkan, ini digabungkan. Ini untuk menggabungkan setelah diurutkan setelah dipisahkan tadi ya dari rekursif 2 ini, kita bisa menggabungkannya menggunakan merge, tapi harus telah ditukar nilainya dari yang kecil sampai ke besar. Setelah ditukar semuanya dari yang kecil ke besar, dia akan menggabungkannya lewat merge ini, digabungkan. Setelah digabungkan dan digabungkan maksudnya ya, dia akan menjalankan integer utamanya atau integer yang akan memanggil gitu ya. Nah, dia akan meminta countan dari keyboard ini. Dia akan meminta, setelah meminta dia akan melakukan perulangan. Apabila sudah, sebelum menghasilkan output yang setelah disorting, dia akan menampilkan nilai sebelum disorting atau inputan tadi ini ke sini. Kalau udah, dia akan memanggil merge sort-nya, terus dia akan mensorting nilai dari urutan kecil ke besar. Di sini, di for yang ketiga, dia akan memanggilnya. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Apabila kurang paham, silakan mencari sumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.